Dia adalah seorang pria yang memiliki kekayaan miliaran, tetapi tetap saja kehilangan keinginan untuk hidup. Ia masuk ke kamarnya, berniat menembak dirinya sendiri. Namun di sana sudah ada dua pelayan yang sedang membersihkan senjata. Maka ia harus membatalkan niatnya. Kemudian ia berpikir untuk gantung diri di bawah pohon. Tapi di sana dua pelayan sedang bermesraan. Ia pergi ke sudut lain, mengikat tali dan baru saja hendak memasangnya di leher. Tiba-tiba terdengar suara tembakan keras. Ia pergi ke arah suara itu dan menemukan para pelayan sedang berburu. Seluruh istana dipenuhi oleh pelayan. Ia bahkan tidak menemukan satu tempat tenang pun untuk mati. Lelah, ia pergi ke garasi. Di sana ia mengambil sebuah sepeda motor dan menghubungkannya ke knalpot mobil kesayangannya. Niatnya adalah duduk di dalam mobil dan mengakhiri hidupnya dengan karbon monoksida. Sebelum mati, ia memutar lagu favoritnya. Saat ia memejamkan mata, tiba-tiba pintu diketuk. Itu adalah kepala pelayannya, yang paling dekat dengannya setelah kematian orang tuanya. Pelayan itu tidak ingin melihatnya mati di depan matanya. Dengan sedih, ia pergi ke tepi laut. Di sana pun ia merencanakan hal yang sama, menghubungkan pipa ke knalpot mobil. Tapi tiba-tiba sebuah mobil lain berhenti. Seorang pria tua keluar, duduk di kursi roda, dan seseorang perlahan-lahan mendorong kursi roda itu menuju tebing. Ia terkejut melihat pemandangan itu. Tiba-tiba hujan turun. Ia menyalakan wiper mobil dan melihat orang yang mendorong kursi roda itu kembali hanya dengan kursinya saja. Ia terkejut. Ia merasa telah menyaksikan sebuah pembunuhan. Saat ia mendekati tebing, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah ada sebuah kotak aneh yang tampaknya sengaja ditinggalkan. Di kotak itu tertulis sebuah alamat yang membawanya ke sebuah tempat bernama Perusahaan Paradise. Ia menyerahkan kotak itu ke resepsionis. Wanita resepsionis awalnya terlihat kesal, tapi begitu mengetahui bahwa pria itu adalah seorang miliarder, sikapnya langsung berubah. Manajer perusahaan datang sendiri menemuinya. Ia menjelaskan bahwa perusahaan ini membantu orang-orang yang tidak ingin hidup lagi. Mereka menandatangani sebuah kontrak dan perusahaan akan merancang kematian mereka seolah-olah seperti kecelakaan. Misalnya, ada seorang klien yang sedang memancing, lalu perahunya meledak. Klien juga bisa memilih mystery box, di mana tidak diketahui kapan dan bagaimana kematian akan datang. Yang pasti, itu akan tiba secara tiba-tiba. Sekali kontrak ditandatangani tidak bisa dibatalkan. Pria itu tanpa ragu memilih mystery box. Ia naik ke lantai atas untuk memilih kain kafannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lucy, yang juga ingin mati. Mereka mulai berbicara dan perlahan muncul ketertarikan satu sama lain. Ia kembali ke istananya, memecat semua pelayan, menyuruh pengacaranya menjual semua harta, dan menyumbangkan seluruh kekayaannya. Kini, ia hanya diam menunggu kematian. 3 hari berlalu, tapi tidak terjadi apa-apa. Ia menelepon perusahaan untuk mengeluh, namun mereka menjawab, hiduplah seperti orang biasa. Kejutan bisa datang kapan saja. Hari itu, ia melihat berita di TV bahwa ada ledakan di dekat rumah Lucy. Ia cemas dan langsung pergi ke sana. Ia naik ke atas mobilnya dan melihat bahwa Lucy selamat. Ia merasa lega. Kemudian ia mengajak Lucy berkendara di tepi laut. Suasananya tenang dan romantis. Mereka mulai menari. Dua hati yang patah perlahan mulai menyatu kembali. Tapi yang ia tidak tahu, semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Ini semua adalah bagian dari rencana perusahaan, dan Lucy adalah orang yang ditugaskan untuk membunuhnya.